Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Romel 8 izin mempresentasikan makalah kami yang membahas mengenai konflik kecakapan hukum dalam sengketa perdata antara hak individu dan kewenangan badan hukum. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama Nabila Desi Aditya, yang kedua Devia Nur Mahirah, yang ketiga Hilda Fitri Durjannah, yang keempat Irma Juliana Zahwa, yang kelima Rais Afif Yudhistira, yang keenam Cesiana Naisila Putri, yang ketujuh Kalista Salsabila, dan yang kedelapan yaitu Naurah Nazifah. Konsep subjek hukum merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum perdata, karena subjek hukum adalah pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa individu, yaitu orang perorangan, maupun badan hukum seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga lainnya. Badan hukum tidak memiliki jiwa dan tidak dapat bertindak sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, badan hukum diwakili oleh individu-individu tertentu yang disebut sebagai organ badan hukum. Dan dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait kecakapan hukum dari subjek hukum. Kecakapan hukum mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Tidak semua individu yang berstatus sebagai subjek hukum memiliki kecakapan hukum penuh. Berdasarkan permasalahan tersebut, pembahasan ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kecakapan hukum dari subjek hukum diatur dan diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia. Subjek hukum dapat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kompetensi hukum, hak subjektif, dan kewajiban hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, subjek hukum terdiri dalam dua kategori. Yang pertama ada individu atau perseorangan, yaitu manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain, sedangkan orang merupakan manusia dalam arti khusus. Artinya, setiap orang adalah manusia, tetapi tidak semua manusia dapat dianggap sebagai orang dalam hukum. Dalam hukum perdata, manusia telah memiliki hak sejak dilahirkan. Pengecualian dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana si anak menghendakinya. Maksudnya bahwa seorang anak dalam kandungan dapat dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam kasus penerimaan warisan atau hibah. Menurut Mas Rushito, badan hukum harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu harta kekayaannya terpisah dari pemiliknya, tujuan ideal secara hukum, kepentingan sendiri dalam hukum, organisasi kepengurusan yang teratur, pengakuan negara melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya teori badan hukum. Yang pertama ada teori fiksi yang dikemukakan oleh Franz Fitty. Dia mengemukakan bahwa badan hukum hanyalah angan-angan semata, bukan karena yang bisa melakukan tindakan hukum hanyalah manusia, sehingga badan hukum tidak bisa dituntut karena yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Yang kedua, teori organ yang dikemukakan oleh von Kirche. Dia mengemukakan bahwa badan hukum diakui sebagai entitas nyata, meskipun tidak seperti manusia. Dia bertindak melalui organ-organnya, sehingga badan hukum sendiri yang dapat dituntut, bukan individu pengurusnya. Yang ketiga, teori milik bersama atau kolektif yang dikemukakan oleh Molengraf. Dia mengemukakan bahwa hak dan kewajiban dalam badan hukum dimiliki secara kolektif oleh para anggotanya. Mereka bertindak bersama dalam satu ikatan hukum, bukan sebagai individu terpisah. Yang terakhir, teori kenyataan yuridis. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum diakui secara sah karena disebut dalam undang-undang sebagai wadah bagi perkumpulan orang-orang yang menjalankan ketentuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kecakapan subjek hukum dalam hukum perdata, yakni perseorangan. Pengertian dari kecakapan hukum, subjek hukum, ini adalah kemampuan seorang subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Sebagaimana pada pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Maka dari itu, syarat dari kecakapan hukum yang pertama adalah dewasa, kurang lebih 21 tahun, sebagaimana termaktub pada pasal 330 KUH Perdata, atau sudah menikah. Kenapa demikian? Karena perikatan pernikahan itu mendorong subjek hukum untuk cakap dalam hukum.
kedua itu adalah sehat akal dan pikiran, dan yang ketiga adalah tidak dilarang oleh hukum. Klasifikasi kecakapan hukum yang pertama adalah kecakapan hukum yang sempurna dan kecakapan hukum yang terbatas. Kecakapan hukum yang sempurna ini adalah cakapnya seorang subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak-pihak yang lain. Nah, kecakapan dalam hukum tidak diatur dalam KUH Perdata, namun yang diatur adalah ketidakcakapan seorang subjek hukum. Ketidakcakapan seorang subjek hukum atau kecakapan hukum yang terbatas, yakni yang pertama adalah orang yang dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata. Yang pertama adalah belum dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa jika 21 tahun dan belum menikah. Jika menikah sebelum 21 tahun dianggap dewasa secara hukum. Yang kedua adalah orang di bawah pengampuan sebagaimana pasal 433 KUH Perdata dan 434 KUH Perdata, bahwa orang dalam kondisi boros, lemah pikiran atau gangguan mental. Kemudian perlindungan hukum oleh kurator atau wali. Yang terakhir adalah wanita yang bersuami. Nah, ini adalah dalam aturan lama, dalam hukum Perdata lama Belanda, wanita yang bersuami dianggap tidak cakap hukum, kemudian dibatalkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pengampuan atau kuratel dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan, karena pengampuan, seseorang yang adanya sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa. Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut kurandus, pengampunya disebut kurator, dan pengampuannya disebut kuratel. Menurut pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan ini berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang. Pengampuan juga berakhir apabila si kurandus meninggal dunia. Perwalian bagi anak. Seperti diketahui bahwa dalam KUH Perdata disebutkan pengertian dari perwalian, yaitu pada pasal 330 ayat 3 menyatakan mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini. Maka, dalam hal ini, anak-anak yang masih di bawah umur memerlukan wali untuk menjalankan kehidupannya, baik secara hukum maupun non-hukum. Menurut KUH Perdata, membedakan wali ke dalam 3 jenis perwalian, yaitu yang pertama, perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama dalam pasal 345 sampai 354 KUH Perdata. Yang kedua, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dalam pasal 355 ayat 1 KUH Perdata. Dan yang terakhir, perwalian yang diangkat oleh hakim dalam pasal 359 KUH Perdata. Dalam konteks kecakapan, badan hukum memiliki kewenangan untuk bertindak layaknya subjek hukum perorangan. Kewenangan ini berasal dari organ-organ dalam badan hukum yang bertindak atas nama badan hukum itu sendiri. Agar cakap hukum, badan hukum harus memiliki organ-organ berikut. Yang pertama, pengurus atau direksi bertindak atas nama badan hukum dalam perbuatan hukum. 2. Dewan pengawas atau komisaris mengawasi dan memberi arahan dalam pengambilan keputusan. Dan 3. Rapat pemegang saham atau rapat anggota otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Analisis kasus yang pertama yaitu peralihan hak waris anak di bawah umur. Almarhum Husaini meninggalkan warisan untuk ketiga anaknya, yaitu tanah dengan luas 174 meter persegi. Namun, diketahui ketiga anaknya belum cakap hukum untuk menerima warisan tersebut dan akan diwakili oleh ibu kandungnya. Dalam kasus tersebut dapat dilakukan proses hukum, yaitu yang pertama mengajukan permohonan ke pengadilan, yang kedua proses sidang dihadiri 2 saksi, yang ketiga pertimbangan hukum Pasal 74 UU Nomor 1974, yang keempat yaitu putusan pengadilan. Dalam kasus tersebut juga dapat dilakukan tindakan hukum, yaitu yang pertama penetapan hak perwalian, yang kedua proses administrasi peralihan hak. Dasar hukum yang relevan dengan kasus di atas yaitu yang pertama Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kedua Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar UU PA, yang ketiga KUHP Pasal 330.
Analisis kasus yang kedua yaitu mengenai badan hukum yang tidak cakap hukum. Dalam hal ini diibaratkan oleh PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik, namun dalam pendiriannya tidak memenuhi persyaratan administratif seperti tidak adanya akta pendirian dan tidak mendaftarkan perusahaan ke Kemenkumham. Akibatnya terjadi sengketa hukum dengan salah satu pemasok akibat keterlambatan pembayaran barang. Pemasok mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan kontrak serta menuntut ganti rugi. Analisis kasus yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengenai kepastian hukum badan hukum. Yang kedua, akibat hukum bagi badan hukum yang tidak sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ketiga, prinsip cakap hukum dalam kontrak. Keempat, peran notaris dan pemerintah sebagai akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan dan mengajukan pengasahan ke Kemenkumham. Dasar hukum berdasarkan kasus tersebut yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT atau perseroan terbatas menyatakan sebuah perseroan terbatas harus didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Kemenkumham untuk memperoleh status badan hukum. Yang kedua yaitu pasal 8 ayat 1 UU PT. Solusi hukum yang dapat dilakukan yaitu pertama, prinsip pembayaran dalam perjanjian, yaitu pihak yang telah menerima manfaat dari suatu transaksi tetap memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan barang yang diterimanya. Dan yang kedua, tuntutan pemasok terhadap PT atau J yaitu dilakukan mengenai pengembalian barang atau pembayaran, gugatan perdata, penuntutan terhadap pemegang saham. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum yang memiliki hak serta kewajiban melakukan perbuatan hukum. Orang perseorangan diakui sejak lahir, sementara badan hukum mendapatkan statusnya setelah pengesahan. Kecakapan hukum menentukan sahnya tindakan seseorang ataupun badan hukum. Ketika tindakan seseorang itu dilihat di mana bahwa anak di bawah umur dan orang dalam pengampuan itu memerlukan perlindungan hukum melalui mekanisme perwalian atau pengampunan. Sedangkan untuk badan hukum sendiri itu dilihat dari kewenangan dari organ-organ yang menjalankan badan hukum itu sendiri. Namun dalam praktiknya, kecakapan hukum berpengaruh dalam berbagai transaksi. Misalnya dalam peralihan hak waris, anak di bawah umur harus diwakili oleh wali yang sah, sementara itu badan hukum yang tidak memenuhi prosedur administratif dapat kehilangan kapasitasnya dalam perjanjian, sebagaimana ditujukan pada kasus PT ABC. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya kecakapan hukum dalam setiap tindakan agar terhindar dari sengketa hukum. Selain itu, pemerintahan juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam memastikan kepastian hukum.